Prajurit Jalasena tidak lahir dari ombak yang tenang. Ia ditempa angin, diuji badai, dan berdiri tegak menjaga lautan Nusantara dengan kehormatan. Hello netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu kedua bulan Februari kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 akan kami hadirkan. Bersama saya Oki, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI mengikuti rangkaian pendataan kemampuan perwira TNI tahun anggaran 2026 sebagai wujud pembinaan profesionalisme dan kesiapsiagaan pimpinan TNI Angkatan Laut. Kegiatan tersebut meliputi uji kemampuan menembak laras panjang yang dilaksanakan di lapangan tembak Syamsuri Brigif 1 Parako Kopasgat, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, serta tes kesegaran jasmani di Stadion Wiyata Jales Yuda dan kolam renang Tirto Sagoro 1 Jakarta. Rangkaian tes meliputi kemampuan menembak, lari 12 menit, pull up, push up, sit up, shuttle run, serta renang militer yang dirancang untuk mengukur kesiapan fisik dan kemampuan dasar tempur perwira secara menyeluruh. Kegiatan ini merupakan implementasi perintah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya kesiapan fisik dan kemampuan individu dalam mewujudkan prajurit TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif atau prima guna mendukung kesiapsiagaan serta keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas TNI Angkatan Laut ke depan. Komando Armada 2 terus memperkuat profesionalisme dan kesiapsiagaan prajurit melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan kemampuan. Upaya tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi operator dan maintenance Electronic Chart Display and Information System tahun anggaran 2026 yang diikuti prajurit unsur KRI jajaran Koarmada 2 di ujung Surabaya. Selain itu, Koarmada 2 melalui Satuan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air juga mendukung pelaksanaan latihan simulasi infiltrasi bawah air bagi siswa pendidikan penyelam Angkatan 56 sebagai bagian dari pembentukan prajurit penyelam yang profesional, tangguh, dan siap melaksanakan tugas operasi khusus. Selanjutnya, Koarmada 2 juga menggelar diskusi perwira Korps Pelaut yang mengangkat studi kasus perang Rusia-Ukraina dan dampaknya terhadap operasi laut modern. Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan, kemampuan adaptasi, serta pemikiran kritis perwira dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis global dan perkembangan karakter peperangan modern. Komando Armada 2 terus berkomitmen memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara melalui dukungan penuh terhadap rangkaian pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan entry meeting hingga exit meeting audit laporan keuangan Kementerian Pertahanan dan TNI tahun anggaran 2025 pada unit organisasi TNI Angkatan Laut di lingkungan Koarmada 2 yang dipimpin oleh Inspektur Koarmada 2 Laksamana Pertama TNI Slamet Haryono. Seluruh rangkaian pemeriksaan dilaksanakan secara profesional, objektif, dan transparan dengan dukungan sikap kooperatif jajaran Koarmada 2 guna mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, akuntabel, dan bertanggung jawab. Sejalan dengan penguatan pengawasan eksternal tersebut, Koarmada 2 juga mendukung pengawasan internal melalui keikutsertaan dalam taklimat awal audit kinerja Inspektorat Jenderal TNI periode 1 tahun anggaran 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Irofslat IT Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Adi Wirasmo STMT sebagai wujud peran aktif aparat pengawasan intern pemerintah dalam mengawal pelaksanaan kebijakan, program, serta penggunaan anggaran TNI.
Komando Armada 2 memfasilitasi kegiatan Joy Sailing bagi pimpinan Institut Teknologi 10 November sebagai bagian dari program karakter building. Kegiatan yang dilaksanakan di KRI Surabaya 591 ini diikuti langsung oleh Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati bersama para dekan, dosen, dan staf ITS serta disambut oleh Kepala Staf Koarmada 2 Laksamana Pertama TNI Agam Endrasmoro beserta pejabat utama Koarmada 2. Joy Sailing ini bertujuan memperkuat nilai kepemimpinan, kedisiplinan, nasionalisme, serta wawasan kebaharian melalui pengalaman langsung di lingkungan operasi kapal perang TNI Angkatan Laut. Selama pelayaran di perairan Laut Jawa, para peserta mendapatkan pemahaman mengenai fungsi kapal, sistem navigasi, serta kehidupan dan tugas prajurit TNI Angkatan Laut di atas KRI. Kegiatan dilanjutkan dengan tursip ke KRI Brawijaya 320 dan KRI Bima Suci yang sandar di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya guna mengenal peran unsur tempur dan kapal latih TNI Angkatan Laut. Komando Armada 2 menggelar tes kemampuan bagi para komandan KRI jajaran Koarmada 2 sebagai bagian dari pembinaan dan peningkatan profesionalisme prajurit. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari mulai 2 hingga 4 Februari 2026 meliputi tes kesegaran jasmani di lapangan Pasiran Ujung Surabaya, renang militer di kolam renang Tirto Segoro Koarmada 2, serta tes menembak pistol dan laras panjang di lapangan tembak Ambalat Koarmada 2. Rangkaian tes ini dirancang untuk mengukur tingkat kesamaptaan jasmani dan kemampuan dasar militer para perwira secara menyeluruh. Seluruh kegiatan berlangsung dengan tertib dan aman serta mengedepankan faktor keselamatan peserta. Pelaksanaan tes ini merupakan implementasi dari perintah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya kesiapan fisik dan keterampilan tempur dalam mewujudkan prajurit TNI Angkatan Laut yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif atau prima guna menghadapi tantangan tugas ke depan. Netizen bahas penguatan pengamanan maritim. Koarmada 2 gelar Forum Komandan KRI. Komando Armada 2 menggelar Forum Komandan Kapal Perang Republik Indonesia jajaran Koarmada 2 bertempat di Gedung Candrasa Koarmada 2 Ujung Surabaya. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat sinergi antar unsur operasional Koarmada 2 dalam penegakan hukum di laut. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kasko Armada 2 Laksma TNI Agam Endrasmoro menegaskan bahwa Komandan KRI berperan sebagai mata dan telinga Koarmada 2 di lapangan. Penegakan hukum dilaksanakan secara profesional dengan pemeriksaan terhadap kapal ikan Indonesia dilakukan apabila terdapat indikasi tindak pidana atau anomali intelijen. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI melaksanakan asesmen psikologi dalam rangka rangkaian kegiatan pendataan kemampuan perwira TNI tahun anggaran 2026 bertempat di ruang rapat atau Rupat Disdikal Gedung B3 Markas Besar TNI Angkatan Laut Jakarta. Asesmen psikologi ini bertujuan untuk memperoleh data yang objektif dan akurat terkait kondisi psikologis, kepribadian, serta potensi kepemimpinan perwira TNI sebagai bagian dari pembinaan personil dan pengembangan karir. Prajurit Koarmada 2 melaksanakan aksi bersih lingkungan pesisir secara serentak di berbagai wilayah sebagai bentuk dukungan terhadap arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam menjaga kebersihan laut dan lingkungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah lokasi berbeda, antara lain Pantai Tambakwo di Surabaya, kawasan Dermaga Koarmada 2, Pantai Kamali, dan Pelabuhan Murhum Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, hingga wilayah perbatasan Liang Bunyu Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI Polri, instansi maritim, serta masyarakat setempat.
Pada salah satu kegiatan di Surabaya, Kepala Staf Koarmada II Laksamana Pertama TNI Agam Endrasmoro turut hadir dalam aksi kurve sampah pantai di Pantai Tambakwedi bersama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan unsur Forkopimda. Aksi ini juga dirangkaikan dengan bakti sosial dan bakti kesehatan serta merupakan bagian dari gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, dan Indah. TNI Angkatan Laut terus memperkuat pengamanan wilayah laut nasional melalui penataan kekuatan dan kesiapsiagaan unsur-unsur KRI. Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan serah terima alih bina sejumlah unsur KRI dari Koarmada II dan Koarmada III ke Koarmada I yang dipimpin Panglima Koarmada RI Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata di KRI Dewa Ruci Pondok Dayung, Jakarta Utara. Kegiatan ini dihadiri Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan operasi laut, penegakan kedaulatan, serta penegakan hukum di wilayah perairan barat Indonesia yang memiliki tingkat aktivitas dan potensi ancaman tinggi. Selain memperkuat postur pertahanan laut, Koarmada II juga berkomitmen menyiapkan generasi muda yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan. Hal tersebut diwujudkan melalui pembukaan perkemahan Sabtu Minggu Korps Kadet Republik Indonesia Koarmada II tahun 2026 oleh Pangko Armada II di KRI Makassar 590 Surabaya yang diikuti ratusan anggota pramuka se-Jawa Timur. Dalam rangka mendukung peningkatan profesionalisme prajurit dalam pelaksanaan operasi, Koarmada II melalui Komandan Gugus Tempur Laut atau Danguspurla Koarmada II Laksma TNI Endra Hartono didampingi Asops Pangko Armada II Kolonel Laut Pelaut I Gede Putu Iwan hadir mengikuti kegiatan uji konsep rencana operasi Kogas Gapfip dalam rangka latihan operasi pertahanan pantai atau LATOPS Hantai tahun 2025 yang diselenggarakan di Gedung Sulawesi Kodik Latal. Kehadiran Danguspurla Koarmada II dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas sebagai Wakil Panglima Komando Tugas Gabungan Amfibi atau Wapang Kogas Gapfip. Sementara jabatan Pangkogas Gapfip diemban oleh Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI. Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI bersama Ketua Gabungan II Gabungan Jala Sunastri Koarmada RI Nyonya Yuli Alijaya menyambut langsung kepulangan KRI Sultan Iskandar Muda 367 di Dermaga Madura Koarmada II Surabaya setelah menuntaskan penugasan sebagai Satuan Tugas Maritime Task Force TNI Kontingen Garuda 28P Unifil. Keberhasilan tersebut mencerminkan dedikasi, profesionalisme serta semangat juang prajurit TNI Angkatan Laut dalam mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Sebelumnya, keberhasilan Satgas MTF TNI Konga 28P Unifil ditandai dengan upacara penyambutan secara militer di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, serta mendapat apresiasi internasional melalui kunjungan kehormatan Chief of Staff Japan Maritime Self-Defense Force Admiral Saito Akira di atas geladak KRI Sultan Iskandar Muda 367 di Tanjung Priok. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, andal, Gora. Gorawira, Madya Jala, Jala Seva, Jaya Mahir.